Bagian 2. Biarkan merebah. Kencani dirimu. Pernahkah kau merasa kesepian, seolah keramaian tiada peduli pada dirimu? Kau merasa seolah orang lain tidak ingin berteman denganmu? Aku pernah merasa seperti itu, atau mungkin saja sering. Hidup seakan tidak terasa nyaman, tidak ada gairah, hanya menatap kosong apa yang ada di hadapan. Diperparah dengan pikiran yang menyimpulkan bahwa memang diri sendiri sial, tidak seberuntung teman-teman yang lain. Sungguh, pikiran yang membuat diri sendiri semakin down dan tak ingin hidup di keramaian. Tidak ada yang salah, kawan. Aku saja yang merasa salah mengenai hal ini. Tidak bersyukur atas keadaan yang boleh jadi diinginkan oleh orang yang kurang beruntung, mengumpat sesuatu yang seharusnya dinikmati dengan penuh. Kenapa sih kita gampang resah? Barangkali musabab kita mengukur kenyamanan orang lain dengan kenyamanan milik kita. Dirasa yang lain lebih enak, dikira milik sendiri kurang untung. Omong kosong macam apa ini? Yang menjadi salah satu masalah remaja mulai dari dulu sampai saat ini, yang seringkali menjadi ejekan atau menjadi sesuatu yang sangat dianggap memprihatinkan adalah tentang kesendirian, jomblo. Ya, menjadi seorang jomblo seolah adalah makhluk yang tidak beruntung dari yang lain, dianggap tidak laku di pasaran. Padahal, bukankah yang pasaran lebih laku karena lebih murah dibanding yang berada di etalase pertokoan karena lebih mahal? Kawan, tidak menjadi hina karena kau masih belum punya pasangan, tidak menjadi rendah hanya karena kau tidak mau pacaran. Justru kau sungguh hebat. Kau memilih menjaga harga diri perasaan daripada diumbar-umbar. Tuh kan, bukankah yang murah selalu diumbar-umbar? Kau sungguh berkualitas, kawan. Di antara lawan jenis yang justru banyak terpikat denganmu, kau malah menjaga dirimu. Kau tak peduli jika banyak omongan kawanmu yang tak mengenakkan perasaan. Kau harus bangga, kawan. Bayangkan, kau bahkan mampu mengendalikan dirimu dari berbagai kenyamanan. Kau lebih takut pada undang-undang, rambu-rambu, dibanding harus menyerahkan dirimu pada kesenangan. Sebenarnya bukan karena kau tidak punya perasaan, bukan? Aku tahu itu. Hanya saja kau tidak ingin hubungan yang ingin dibangun itu tidak berdiri di atas pondasi yang sah. Kau tidak ingin rumah yang kau dirikan itu harus diperkuat dengan batu bata ilegal. Kau hanya ingin semua yang dibangun nanti di atas undang-undang yang sah, tidak hanya dengan kalimat-kalimat omong kosong tentang cinta yang diumbar di pasaran. Sebenarnya kata siapa orang yang sendirian adalah orang yang kesepian? Bahkan betapa lebih banyak orang yang merasa kesepian di dalam keramaian. Kumpul bersama teman-temannya hanya sebatas formalitas. Tidak ada kehangatan. Yang ada hanya saling sibuk bercengkrama dengan layar di tangan masing-masing. Tidakkah kau kangen dengan masa-masa itu, ketika kau dan teman-temanmu kumpul saling menumpahkan kisah, berbagi humor, lalu tertawa bersama? Sungguh kebersamaan yang amat indah, bukan? Kau yang tadinya berwajah murung kembali menjadi cerah. Kau yang sebelumnya pusing hebat, lepas itu kau kembali lebih kelihatan sehat. Tidak lagi serasa seperti orang yang hendak mau mati saja. Kau kembali riang seperti biasanya. Tidak, aku tidak sedang menyalahkan kemajuan teknologi sekarang. Toh pada akhirnya semuanya juga bermanfaat bagi kita umat manusia, bukan? Tidak zaman lagi kita hobi salahkan keadaan, menyalahkan zaman. Bukankah memang sering kita bilang begini? Zaman sekarang tidak seperti zaman dulu. Atau zaman sekarang banyak yang tidak peduli pada sekitar, cuek, tidak seperti zaman dahulu. Aku tidak ingin menyalahkan omongan tersebut, sebab memang kenyataannya seperti itu. Tapi bukan berarti aku membenarkan omongan itu juga. Percuma, tidak akan mengubah keadaan. Karena untuk apa kita menyalahkan keadaan tersebut kalau ternyata justru kita sendiri yang menjadi pelaku itu? Boleh jadi lebih baik membenarkan hal tersebut, menyadari untuk kemudian berubah mulai dari diri sendiri.
Mengubah kebiasaan buruk yang sudah menjadi kebiasaan tidak perlu muluk-muluk, dimulai dari hal-hal kecil. Tidak sibuk dengan HP-nya ketika temannya sedang berbicara misalnya, cukup itu saja. Maka semoga saja kepekaan yang lain ikut dengan sendirinya tanpa merasa terpaksa, dilakukan dengan sukarela. Apa sih yang membuat kita tidak merasa utuh, seolah ada yang hilang dari diri kita sendiri? Bisa dikatakan mungkin musabab kita tidak begitu menikmati apa yang kita kerjakan sekarang. Contoh sederhana, kau sedang membaca buku ini bukan? Jika iya, maka kau tidak akan merasa nyaman jika dibarengi dengan balas pesan tidak penting yang ada di HP-mu. Kau tahu kenapa? Karena kau tidak menaruh dirimu penuh pada buku yang kau baca saat ini, kurang fokus. Jadi kenikmatan membaca bukumu terkuras oleh chattingan yang ada di HP-mu. Bisa jadi begitu. Sesuai judul di atas, kencani dirimu, manjakan dirimu dengan apa yang ia sukai. Ajak ia mengelilingi taman imajinasi yang ia buat sendiri. Fokus pada dirimu sendiri. Tidak usah dulu memikirkan yang lain. Tunggu dulu, bukan berarti antisosial ya. Ini hanya dilakukan ketika dirimu tengah sendiri. Ya, meski memang manusia adalah makhluk sosial, membutuhkan orang lain, tapi tidak dipungkiri memang manusia juga butuh menyendiri. Muhasabah diri istilah anak-anak santri, evaluasi diri kata mahasiswa-mahasiswi. Sederhananya, merenungi apa yang telah kita lakukan sebelumnya, selama seharian apa saja yang telah kita perbuat, apa yang dirasa kurang diperbaiki, apa yang dirasa kurang sesuai dibenahi lagi. Karena untuk menjadi manusia yang tidak merugi, kita harus bisa menilai diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa menilai diri kita sendiri, kapan kita bisa maju untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi? Sekarang terserah diri kita masing-masing, berkencan dengan diri sendiri atau malah mengabaikan dengan tidak peduli.